wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq ya Alimul ghaibi wasyahadah wa alaina butuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftaba rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil sunnah. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di majelis ini, berkumpul di tempat kebaikan, berkumpul yang disukai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menghasilkan keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sidin, sahabat sidin, dan kesidin hingga yaumil qiyamah. Kembali kita ke kajian kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Di sini tertulis derajat itu tergantung pada dekat dan jauhnya ilmu itu dari akhirat. Derajat itu tergantung pada dekat dan jauhnya ilmu itu dari akhirat. Sebagaimana ilmu-ilmu syar'iyah mengungguli ilmu-ilmu lainnya, ilmu yang berkaitan dengan hakikat hukum-hukum syar'iyah mengungguli ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang di akhir. Orang yang faqih memutuskan berdasarkan zahirnya apakah hukumnya sah atau tidak, dan di balik itu terdapat ilmu untuk mengetahui apakah ibadah diterima atau ditolak. Itu adalah ilmu-ilmu kesufian. Jadi ilmu yang mendekatkan diri dengan akhirat itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu-ilmu urusan dunia. Ilmu ini kan banyak urusan dunia, ya kan? Urusan dunia artinya yang mengurusi keperluan dunia, memakai ilmu juga. Tetapi ada juga ilmu dunia yang dasarnya akhirat, dan juga ada ilmu khusus akhirat. Ilmu dunia yang kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Cara-caranya itu dan ilmunya, dan dikerjakannya sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Berarti untuk akhirat pulang ilmu jualannya, dan ilmu akhirat sehingga kita tidak ada salah jalan.
Jadi ibadah kita hendak mengetahui ibadah kita termasuk sembahyang. Apabila kita sembahyang atau ibadah lainnya tenang, pikiran tenang, hati pun tenang, mengerjakannya terasa nikmat. Itu tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Dan sebaliknya, apabila kita kada tenang, hati kada tenang, mengerjakannya kada tenang, dan juga keterpaksaan diri mengerjakan itu bahwasanya itu ibadah akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita rugi, waktu tidak akan pernah diulangi lagi. Wah, ini misalnya umur 40 tahun, makanya Nabi umur umatku 60 sampai 70 tahun. Lalu kita 4 dia 60, 70 tahun lagi. Semoga setumatan itu berapa kali mengeridik bipang mati yang gitu. Ya, mengambil yang 5 tahun 3 kali 15 mati dah seperti itu. Tapi yang nyaman anak habis minjam jadi bank. Jadi bila mati asuransi, teman bini nikmati duitnya. Nah, sedikit umur ini tadi kita pergunakan hal-hal yang baik. Di dalam kitab Imam Mu'addad, Sidin menerangkan bahwa ujar Sidin kembali ke hati kita. Imam diri kita ini, pimpinan diri kita ini, atau raja diri kita ini adalah hati. Jadi dari hati itu awal dari keberadaannya. Makanya diawali dengan niat, dan niat tadi yang cagar kita diterima atau ada niat kita tadi. Di dalam kitab ini para ulama tersohor yang diamalkannya mazhab mereka dan dijadikan teladan, telah mengumpulkan antara ilmu fikih dan ilmu hakikat serta pengamalannya. Sesungguhnya hal itu diketahui dengan mengungkap keadaan-keadaan mereka dan menukil perkataan mereka. Mereka ada 5 orang. Menukil itu model mengambil sedikit, banyak ambil sedikit. Artinya diambil kesimpulan, yaitu Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi. Masing-masing dari mereka adalah ahli ibadah syahid dan pandai tentang ilmu akhirat. Selain pandai tentang ilmu fikih yang zahir yang berkaitan dengan maslahat manusia, mereka menghendaki ridha Allah Ta'ala dengan semua ilmu mereka. Jadi panutan kita ini yang di sini nih, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Memang ada beberapa yang kadang-kadang kita kalau menghormati, karena lain tempat kita ini di Indonesia ini memakai Imam Syafi'i. Kalau di daerah Arab Saudi, Timur Tengah itu Imam Malik makanya. Dan juga Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ini yang paling berat juga. Artinya hukum-hukum yang paling berat Imam Syafi'i.
nang kayak wudu tuh. Imam Syafi'i bergatuk bini batal, bergatuk nang lain murid batal. Artinya orang-orang yang kawat dinikahi ternyata batal. Ya. Nah lalu di Imam Malik ada kecuali bila tergatuk pada sengaja ada batal. Artinya kada sengaja itu pada dengan syahwat. Kenapa Imam Malik dipakai? Karena di Mekah itu tawaf bebatalan, tawaf wudu aja kan. Tawaf bebatalan harus. Abu Hanifah ini ia juga tergatuk pada sengaja batal. Nah, jadi kalau memakai kita di sini, tapi caranya pulang, punya memakai dulu kita di sana, atau misalnya kalau sana pulang memakai bertaklid dulu ke Imam Abu Hanifah, bertaklid dengan cara wudunya. Amun dengan cara yang Syafi'i itu pada pas berarti, ya siapa cara Imam Abu Hanifah wudu? Yuk. Sama aja seberkaan dengan Imam Syafi'i. Tetapi kalau Imam Syafi'i bila basuh tangan kanan 3 kali kanan, ya 3 kali kiri. Kalau Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali, ulang-uliknya. Nah itu wudunya. Tetapi pas membasuh kepala itu tetap ke Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Nah, itu. Amun Imam Malik yang lagi wudunya muha sebertaan dibasuh sampai ke telinga. Mun kita kan bisa jimus nyata sudah jimus sudah. Dimasukkan muha kepala langsung ke telinga. Nah, enggak kita nggak bawa habis nggak basah. Itulah adil Allah Taala dari lain andaknya kita ini baju banyak. Karena daerah Timur Tengah baju larang, lalu udah wudu yang gitu. Jadi di sini minyak yang larang, di Timur Tengah minyak murah baju larang. Gitu. Ada kita untung baju banyak. Jadi sangat enggak wudu. Cuma pulang jangan banyak-banyak pulang, masang banyak kan buat wudu. Inilah 5 sifat yang diikuti oleh fuqaha masa ini. Di antaranya 1 sifat yang menyiarkan dan berlebih-lebihan dalam berbagi-bagi fikih, sebab 4 sifat itu tidak cocok selain untuk akhirat, sedangkan sifat yang 1 untuk cocok itu cocok untuk dunia dan akhirat. Kami mengumpulkan keadaan mereka yang menunjukkan keempat sifat ini. Asy-Syafi'i rahimahullah adalah seorang yang ahli ibadah dan membagi waktu malam jadi 3 bagian. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur. Dibagi 3 berarti. Ini orang namun ilmu gawian bagi 3 24, bagi 3 8 jam berarti. Ilmu, benar ilmunya, sholat, ibadahnya berarti, dan tidur. Ada hawa kita. Kalau pegawian judulnya, ya terkhusus ini berarti orang sufi dari. Tetapi istilah sholat ini adalah ibadah. Kita masukkan dia kita karena orang biasa, lalu ibadah dari termasuk mencari duit. Nah di situ masuk mencari duit.
sepertiga untuk tidur. 8 jam gulingnya lawasnya Pak. Berapa jam kita gulingnya Pak? Nah, berapa kita guling? Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4. Jam 9 barulah guling. Terkadang kita ini kadang memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan disimpulkan daripada ulama 8 jam guling. 8 jam guling. Lalu setiap hari kita guling paling 3 jam, 4 jam. Ya. Lalu kurang 4 jam, itu kan jadi masalah. Tetapi lawas kelawasan menumpuk jangkar baterai itu lowbatnya. Karena awak kita ini, badan kita ini perlu disedekahi juga dengan apa? Dengan keperluan guling supaya sehat. Ini mau dikumpulkan, misalnya nih kurang sejam kita guling dalam sehari. Berarti kalau setahun 365 hari, 365 jam itu kita tuh. Jadi namun kita kekurangan guling terus-terusan, maka ada organ yang kurang sehat, disitulah kena kita. Kenapa? Penyakit. Inya apabila kita kebanyakan kumpulan jam yang ada guling, itu sebetulnya pasti ada penyakitnya. Ada peringatan, itu sudah rumus. Nyata sudah ada peringatan di gunungnya banyak benar ada peringatan. Untungnya bini lawan bini masih ingat. Ada peringatan, kadi ingat ya. Nah, memasani kadi ingat ya. Itu tadi lantaran kebanyakan dan kekurangan guling. Dikumpulkan lalu kurang kali gulingnya. Lalu error sedikit. Nah itu karena otak kita ini memerlukan istirahat. Jangannya melihat kita kabel otak kita nih bulannya ada guling tuh habang nih warnanya kencangnya dan oksigen di kepala ini ada kekaruan. Makanya apabila orang itu sehat, stabil otak, darah di otaknya oksigen stabil, inya ada penyarikan. Karena memicu penyarikan ini otak. Kita banyak pikiran, salah sedikit saja bermain. Karena kalau menyandang otaknya, nah itu tadi. Maka pemicunya adalah oksigen otak kita kurang. Makanya mengantuk guling akan gitu. Hamunnya ada nang apa-apanya atau ini menahani dapat pahalanya. Mun main dulu itu kada dapat pahalanya. Mun menahani apa lagi ke warung merotet apa kisahnya jam 4 sudah. Nah itu banyak mudaratnya daripada bagusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita sebertaan tergolong menjadi orang-orang yang terselamatkan dunia dan akhirat. Dunia aja dulu mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat berkah daripada Imam Ghazali dan imam lainnya dan mudah-mudahan keberkahan di sini selamat dunia maupun akhirat. Tapi manfaat Nabi barakatihim. Wa'adina husna bihurmatihim wa'amatna fi tarikatihim wa'afatil milatikna rabi kambana bibarakatihim wa'adina husna bihurmatihim wa'amatna fi tarikatihim wa'afatil milatikna birahmatika ya Allah rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin